Konsep dasar sejarah merupakan pedoman sejarah yang penting untuk mempelajari segala aspek kehidupan pada zaman dahulu. Sejarah merupakan disiplin ilmu yang mengkaji secara sistematis seluruh proses perkembangan, perubahan, dinamika kehidupan pada zaman dahulu. Masa lalu biasanya dikaitkan dengan konsep dasar berupa waktu, ruang, manusia, perubahan, dan kontinuitas. Konsep yang digunakan biasanya berupa 5W dan 1H, yaitu what, where, when, why, who, dan how. Terdapat 15 konsep dasar sejarah antara lain peristiwa, nasionalisme, kolonialisme, perubahan, fasisme, revolusi, peradaban, perbudakan, waktu, feminisme, liberalisme, kemerdekaan atau kebebasan, sebab dan akibat, konservatisme, dan komunisme. Pentingnya kajian sejarah bagi studi IPS. Konsep dasar ilmu sejarah biasanya berurusan dengan peristiwa masa lalu. Konsep utama cerita adalah waktu dan peristiwa. Kontribusi sejarah untuk ilmu sosial adalah kumpulan pengetahuan dari masa lalu yang memberikan wawasan yang signifikan tentang apa yang terjadi di masa sekarang dan apa yang diharapkan untuk masa yang akan datang. Faktor-faktor yang mempermudah islamisasi di Indonesia diantaranya, yang pertama, syarat untuk masuk Islam yang mudah yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, agama Islam yang tidak menganut sistem kasta. Yang ketiga, penyebarannya menggunakan cara yang damai. Yang keempat, sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah dan mudah bergaul. Yang kelima, upacara keagamaan dalam Islam cenderung sederhana. Yang keenam, semangat penganut agama Islam dalam menyebarkan agamanya. Teori kedatangan Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Mekah. Bangsa Arab pertama kali ke Indonesia membawa agama Islam, diikuti Persia dan Gujarat. Adapun disebutkan, masuknya Islam terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, yakni 7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Yang kedua, teori Gujarat. Pendapat tentang teori masuknya Islam ke Indonesia yang pertama datang dari teori Gujarat. Dalam teori ini diceritakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dari pedagang India Muslim. Yang ketiga, teori Persia. Teori masuknya Islam ke Indonesia terakhir adalah Persia yang dicetuskan oleh Husain Jajadiningrat. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia, singgah di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, peran ulama juga memperkokoh kedudukan pimpinan di suatu wilayah. Di Nusantara, hubungan erat penguasa, sultan atau raja dan ulama adalah suatu keniscayaan. Contohnya di Kerajaan Samudra Pasai, menunjukkan ulama yang berkompeten dan berintegritas sebagai mufti resmi. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Secara umum, kedatangan bangsa Eropa ke Asia termasuk ke Indonesia dilandasi keinginan mereka untuk berdagang, menyalurkan jiwa penjelajah, dan menyebarkan agama. Pada awalnya, tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani Indonesia. Namun, dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa akan rempah-rempah, mereka kemudian mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaannya. Di tempat-tempat ini, bangsa Eropa memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengeruk kekayaan dalam sebanyak-banyaknya. Dengan memonopoli perdagangan rempah-rempah, bangsa Eropa menjadi satu-satunya pembeli bahan-bahan ini. Akibatnya, harga bahan-bahan ini pun sangat ditentukan oleh mereka. Untuk memperoleh hak-hak monopoli perdagangan ini, bangsa Eropa tidak jarang melakukan pemaksaan. Penguasaan sering dilakukan terhadap para penguasa setempat melalui suatu perjanjian yang umumnya menguntungkan bangsa Eropa. Selain itu, mereka selalu turut campur dalam urusan politik suatu daerah. Bangsa Eropa tidak jarang mengadu domba berbagai kelompok masyarakat dan mendukung salah satunya. Dengan cara seperti ini, mereka dengan mudah dapat mempengaruhi penguasa untuk memberikan hak-hak istimewa dalam berdagang. Indonesia masa kolonialisme. Kolonialisme merupakan pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah dan manusia di luar batas suatu negara untuk melakukan dominasi ekonomi dari sumber daya, pasar wilayah, dan tenaga kerja tersebut. Istilah ini mengarah kepada himpunan keyakinan yang dipakai untuk melegitimasikan
sistem ini, terutamanya kepercayaan bahwa moral dari pengkoloni lebih hebat daripada yang dikolonikan. Sejarah perkembangan kolonialisme berawal dari Vasco da Gama yang berlayar dari Portugis ke India pada tahun 1498. Berawal dari pencarian jalan ke timur untuk mencari sumber rempah-rempah. Perlombaan dalam mencari tanah jajahan dimulai. Kuasa barat Portugis dan juga Spanyol kemudian diikuti Inggris dan Belanda untuk berlomba-lomba dalam mencari daerah penghasil rempah-rempah dan juga untuk berusaha menguasainya. Pada awalnya, penguasaan wilayah untuk kepentingan ekonomi dan akhirnya beralih menjadi penguasa penjajah politik, yaitu campur tangan untuk menyelesaikan pertikaian, perang antar saudara, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan kuasa koloni tersebut ingin menjaga kepentingan mereka seperti perdagangan daripada penggolakan politik lokal yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan mereka. Kolonialisme berkembang sangat pesat sesudah Perang Dunia Pertama. Kondisi sosial Indonesia masa pergerakan nasional. Pengertian pergerakan nasional secara keseluruhan adalah perjuangan dengan organisasi-organisasi modern untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia karena tidak puas dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat saat itu. Pergerakan Indonesia dimulai pada abad ke-20 dan berlangsung pada tahun 1900 sampai 1942. Dalam sejarah Indonesia, awal abad ke-20 dikenal dengan kebangkitan nasional. Tumbuhnya kesadaran yang menjiwai proses ini menurut manifestasinya melalui langkah-langkah logis, yaitu munculnya emansipasi atau ide-ide liberal dari status terbelakang dan yang berakar pada tradisi dan penciptaan situasi kolonial. Bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia. Yang pertama, Perang Padri. Perang Padri diawali dengan konflik antar kaum Padri dengan kaum adat terkait pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kondisi tersebut lalu dimanfaatkan Belanda untuk bekerja sama dengan kaum adat guna melawan kaum Padri. Belanda memang bertujuan untuk menguasai wilayah Sumatera Barat. Kemudian, Tuanku Imam Bonjol mengajak kaum adat agar menyadari tipuan Belanda dan akhirnya bersatu melawan Belanda. Perang ini diakhiri dengan kekalahan di pihak kaum Padri dan kaum adat karena militer Belanda yang cukup kuat. Yang kedua, Perang Pattimura. Belanda berusaha menguasai Maluku dengan memonopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin Thomas Matulesi atau Pattimura menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pertempuran sengit terjadi di benteng Durstede, Saparua. Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran, sehingga rakyat Maluku terdesak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibat tertangkapnya Pattimura dan Marta Christina Tiahahu. Yang ketiga, Perang Diponegoro. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang didukung pihak istana dan kaum ulama dan rakyat Yogyakarta. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Perang ini kemudian terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Pada tahun 1827, Belanda memakai siasat perang bernama Benteng Stelsel, yaitu mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai untuk mengawasi daerah sekitar. Antara satu benteng dan benteng lainnya dihubungkan pasukan gerak cepat, sehingga ruang gerak pasukan Diponegoro dipersempit. Yang keempat, Perang Jagaraga Bali. Perang ini terjadi akibat protes Belanda kepada hak tawan karang, yaitu aturan yang memberikan hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas kapal asing beserta muatannya yang terdampar di Bali. Protes ini tidak membuat Bali menghapuskan hak tawan karang, sehingga Belanda melakukan serangan dan terjadilah Perang Puputan, habis-habisan, antara kerajaan Bali yang dipimpin I Gusti Ketut Jelantik dengan Belanda. Belanda berhasil memenangkan peperangan tersebut dan menguasai Bali karena kekuatan militernya yang lebih unggul. Yang kelima, Perang Banjar. Perang ini dilatar belakangi oleh Belanda yang ingin menguasai kekayaan alam Banjar, serta sikap ikut campur pihak Belanda dalam urusan kesultanan. Akibatnya, rakyat yang dipimpin Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari melakukan perlawanan.
terhadap Belanda sekitar tahun 1859. Serangkaian pertempuran terus terjadi hingga Belanda menambahkan kekuatan militernya. Pasukan Pangeran Hidayatullah kalah karena Belanda lebih unggul dari segi jumlah pasukan, keterampilan perang pasukannya, dan peralatan perangnya. Perlawanan rakyat Banjar mulai melemah ketika Pangeran Hidayatullah tertangkap dan dibuang ke Pulau Jawa. Sementara itu, Pangeran Antasari masih melakukan perlawanan secara gerilya hingga ia wafat. Yang keenam, Perang Aceh. Perang Aceh dilatar belakangi oleh Traktat Sumatera 1871 yang menyebutkan bahwa Belanda bebas meluaskan wilayah di Sumatera termasuk Aceh. Hal ini ditentang Tengku Cik Ditiro, Cut Mutia, Tengku Umar, Cut Nyadin, dan Panglima Polim. Belanda mendapatkan perlawanan sengit dari rakyat Aceh. Rakyat Aceh berperang dengan jihad, sehingga semangatnya untuk melawan Belanda sangat kuat. Untuk menghadapinya, Belanda kemudian mengutus Snok Hurtgonje untuk meneliti budaya dan karakter rakyat Aceh. Kemudian ia menyarankan agar pemerintah Belanda menggempur pertahanan Aceh bertubi-tubi, agar mental rakyat semakin terkikis, memecah belah rakyat Aceh menjadi beberapa kelompok, dan juga melemahkan perlawanan rakyat Aceh. Pada tahun 1903, Perang Aceh pun berakhir dan sejumlah tokohnya ditangkap. Yang terakhir, perlawanan rakyat Batak. Perlawanan rakyat Batak dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12. Latar belakang perlawanan ini adalah bangsa Belanda yang berusaha untuk menguasai seluruh tanah Batak dan disertai dengan penyebaran agama Kristen. Sisingamangaraja ke-12 kemudian masih melawan Belanda sampai akhir abad ke-19. Namun, gerak pasukan Sisingamangaraja 12 semakin menyempit. Pada akhirnya, Sisingamangaraja 12 wafat ditembak serdadu Morsose dan Belanda menguasai tanah Batak.